Shalom teman-teman, nama saya Seng Hyuk Chang dari kelompok 7 Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kelompok kami akan menceritakan kisah yang sangat menarik di Alkitab, yaitu pertobatan Saulus. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18. Narasi akan dibawa oleh saya dan rekan saya Justin Chandra, Gabriel, Marcelino, dan Jeff akan memainkan tokoh-tokoh di dalam cerita ini. Semoga kisah ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman. Selamat menikmati. Pada suatu hari, seorang diakon gereja bernama Stefanus dituduh sebagai bidat karena ia percaya kepada Yesus Kristus. Ia telah dieksekusi mati dengan cara dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, dan Saulus ikut serta dalam pembunuhan Stefanus. Stefanus menjadi martir pertama di dalam sejarah gereja. Orang pertama yang terbunuh karena kebenaran Kristus Yesus. Setelah kematian Stefanus, hati Saulus terbakar untuk lanjut menganiaya orang-orang Kristen. Ia kini bertekad untuk pergi ke Damsyik dan menahan setiap orang Kristen, laki-laki dan perempuan di kota Damsyik, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihakimi. Ia telah mendapat surat kuasa dari sang imam besar dan akan menempuh perjalanan menuju Damsyik untuk memberikan surat itu kepada majelis-majelis Yahudi di sana. Kini Saulus dan teman-temannya berjalan menuju Damsyik. Pada saat itu, matahari bersinar terik dan hawa terasa panas. Tiba-tiba ada sinar terang turun dari langit yang menyoroti Saulus. Saulus pun gemetar dan takut. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus merasa ketakutan dan ia menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sinar tersebut pun hilang, dan Saulus telah bertemu langsung dengan Kristus Yesus yang dia telah aniaya itu. Ia pun semakin ketakutan. Ia telah menjadi buta. Teman-temannya pun menuntunnya masuk ke dalam Damsyik. Ia tidak bisa melihat selama 3 hari, dan selama 3 hari ia tidak makan ataupun minum. Di saat yang sama, di kota Damsyik ada seorang imam yang bernama Ananias. Saat ia sedang berdoa di kamarnya, ia mendapat penglihatan dan mendengar suara Tuhan. "Ananias." "Ini aku, Tuhan." Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang ia lakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia pun datang ke sini untuk melakukan hal yang sama kepada kami di Damsyik." Yesus menjawab, "Pergilah, karena orang ini adalah orang pilihan-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada orang-orang bukan Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya seberapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung demi nama-Ku." Di rumah Yudas, Saulus yang belum makan dan minum sedang berdoa kepada Tuhan, dan Ananias pun datang dan menghampirinya. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu telah mengutus aku kepada kamu
supaya kamu dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Setelah Ananias mendoakannya, Saulus membuka matanya dan ia kembali bisa melihat. Ia pun bangun dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Akhirnya, karena anugerah Tuhan, Saulus dapat melihat lagi. Ia pun menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dan Roh Kudus mendorongnya untuk memberitakan Injil di mana-mana untuk orang non-Yahudi. Kisah tadi menunjukkan bagaimana Tuhan memanggil Saulus menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Rasul Paulus. Paulus pun akan mengabarkan Injil di Asia Minor dan Eropa. Dan surat-suratnya dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Baru di dalam kitab suci yang kita kenal sampai saat ini. Salam saudara, nama saya Justin Chandra, Ketua Kelompok 7 Pendidikan Agama Kristen. Saudara telah menyaksikan kisah yang sangat limpah maknanya di dalam kisah pertobatan Saulus tadi. Kita bisa melihat saudara, bahwa Saulus adalah orang yang sangat berpendidikan. Ia banyak belajar, sehingga ia menjadi sombong. Dan ia menggunakan kepintarannya untuk menyangkal Kristus dan menganiaya orang-orang Kristen. Saulus hatinya sangat tinggi. Tapi kita bisa lihat, di dalam perjalanan menuju Damsyik, Tuhan tarik turun kepercayaan dirinya, sehingga ia menjadi seorang yang sangat tidak berdaya, karena ia menjadi buta. Dan itu, ia ditarik ke dalam titik paling rendah di dalam kehidupannya, sehingga ia dibuat sengsara oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu ia tidak bisa mengakses bacaan-bacaan yang ia selalu baca, firman Tuhan yang ia dapat baca. Ia tidak dapat mengakses itu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan apa satu-satunya cara? Itu doa. Saulus berdoa di dalam rumah Yudas, karena itu adalah satu-satunya cara ia bisa mendekat pada Tuhan. Dan oleh karena itu ia bisa mengenal Tuhan, mengenal siapa itu Yesus. Dan ia mengenal, dan bukan hanya mengenal, tapi ia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Saulus diubah hatinya, diperbarui hidupnya, sehingga ia bertobat dan menjadi rasul yang sangat dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Apa yang kita bisa pelajari? Ini adalah bentuk kasih karunia Allah yang sesungguhnya, saudara. Kasih karunia Allah tidak dapat dipakai menjadi alasan bagi Tuhan untuk menutup matanya sebelah dan mengabaikan dosa kita. Itu tidak seperti itu. Tapi kasih karunia Allah, jika Tuhan merasa bahwa kita bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan dalam kehidupan kita, jika Allah mengasihani kita, Ia akan mengambil semuanya itu, sehingga kita mau gak mau harus kembali kepada Tuhan, harus datang, minta ampun, minta pertolongan Tuhan, karena Dia satu-satunya yang kita punya. Dan dari ini seharusnya kita dapat menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya hal, satu-satunya orang yang dapat memberi kita sukacita yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu kita bertobat. Maka saudara, mari belajar untuk bergantung kepada Tuhan, sehingga di dalam kesengsaraan kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan kita dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Jika kita ada di dalam kondisi sengsara, itu bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita, tapi Tuhan sedang membentuk kita agar kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati.